bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, dalam Mazmur dan kitab para nabi. Berarti di sini rujukannya lagi-lagi bukan terkait dengan yang tertulis di Perjanjian Baru. Nah, yang paling hebatnya lagi nih, yang ada di Matius 16. Ketika Petrus kemudian melarang Yesus untuk jangan pergi supaya tidak disalibkan, sampai Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis." Aduh. Sebab kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Elohim. Sekarang yang dipikirkan Elohim itu yang di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru. Yesus memang harus pergi sesuai dengan yang dipikirkan oleh Elohim. Apa itu? Yesus dibawa ke pembantaian. Begitu sampai pembantaian, dia diselamatkan dan digantikan oleh orang fasik. Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 6, 7, 8. Gitu loh. Yesus hebat. Memang dia hebat. Hebat. Makanya dia tidak bisa dibunuh. Makanya nggak bisa disalib. Yesus hebat. Karena hebat. Tapi di Al-Quran nggak ada Yesus. Yesus hebat sekali. Di Iya, Al-Quran memang. ada Yesus. Kalau di Al-Quran adanya Nabi Isa. Di Al-Quran itu Nabi Isa. Iya, Yesus hebat. Ya, Banyak memang. yang menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi. Sayangnya di tempatmu dikutuk. Kenapa dia turun? Gue sengaja naikin, dia turun cuman gitu doang. Saking karena hebat makanya dia tidak di ini. Beliau kembali lagi nih. Oke. Tolong diimit dulu Bang Re. Jadi gini beliau Pradika gitu ya. Langsung ke temanya begitu loh. Kenapa sih ada ngotot banget itu Yesus disalib? Apa kriteria Yesus disalib? Gitu dulu. Kenapa dia disalib? Apa kriterianya begitu loh? Silakan. Oke, baik. Sekali lagi, saya pikir untuk penyaliban bukan bicara kriteria, tapi kita mau jujur laporan daripada teks, ya. Jadi soal nanti maknanya kita boleh lanjutkan. Tetapi soal apa yang tertulis, siapa yang disalib, itu begitu terang di dalam Alkitab. Nah, saya menyayangkan kenapa tutup mata terhadap berita Injil-Injil yang menyatakan bahwa yang tersalib itu adalah Yesus. Kenapa tidak mau membaca itu dan kenapa tidak mau menerima itu? Sementara soal konsep penyalibannya diambil dari situ. Saya pikir ini kan tidak fair. Ya, saya tahu akan banyak menolak satu kali penyaliban Yesus, sebab itu adalah inti kekristenan dan itulah pusat daripada teologi Kristen yang akhirnya penyelamatan. Dan harus mati-matian itu harus ditolak. Tetapi sayang bahwa Alkitab justru begitu terang benderang, mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan akhirnya sampai ke depan, itu begitu tegas mengatakan dan pasti dinyatakan Yesus mati. Ya, nah jadi sekali lagi, kalau mau dibawa konsep Yudas, saya lanjutkan yang tadi, mohon maaf ya, saya kepotong. Nah sekarang kita masuk ke dalam Injil Matius dulu. Kalau misalnya Bang Zuma menyatakan itu adalah Yudas berdasarkan dalil-dalil yang tadi, justru saya akan bantah lagi. Perhatikan, kalau memahami Alkitab dengan normal saja, di dalam Matius pasal yang ke-27 mengatakan bahwa setelah Yudas mengetahui bahwa Yesus itu telah dijatuhi hukum mati, dia menyesal. Nah lalu sikap atau tindakan dia yang selanjutnya adalah ayat yang kelima itu. Perhatikan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ. Perhatikan, pergi dari situ selanjutnya dan menggantung diri. Oke. Nah, pasal 27 dengan ayat-ayat yang saya baca itu baru Yesus di hadapan Pilatus. Sementara persidangan demi persidangan masih lanjut di ayat-ayat berikutnya. Tetapi Alkitab sudah mengatakan bahwa Yudas sudah pergi dari situ. Jadi, bagaimana mungkin Yudas menjadi aktor yang diadili sampai dibawa ke Golgota sana, kemudian sampai digantung di kayu salib sana. Sementara Yudas dinyatakan oleh Alkitab, dia sudah tidak berada di situ dan sudah menggantung dirinya. Jadi jelas di dalam proses demi proses yang terjadi di dalam Injil-Injil sampai kepada penyaliban sudah tidak ada Yudas. Jadi tidak usah dipaksa. Jadi sayang argumentasi panjang lebar, dalil sana lompat sana sini untuk membuktikan itu Yudas, padahal di persidangan yang dijelaskan oleh 4 Injil itu tidak ada lagi yang bernama Yudas.
di situ. Nah, lalu Yudas yang mana? Ya, Yudas bayangan. Oke, silakan. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat secara terang, secara baik ayat ini, secara kronologis, maka Yudas itu tidak punya tempat untuk dipaksakan ada di situ. Tapi tidak apa-apa. Saya sekali lagi sangat-sangat memahami pendapat Zuma dan kawan-kawan yang menyatakan itu adalah Yudas. Saya sangat memahami sebab memang tidak mengerti genre, jenis sastra, dan maksud yang dipakai oleh penulis Injil menggunakan sastra biografi kepada penyataan atau melaporkan soal peristiwa penyaliban. Cukup Bang, gantian. Atau mungkin ya daripada tidak ada jawaban mungkin paksakan Yudas. Oke, jadi sekali lagi Yudas tidak ada di situ. Yudas sudah mati dengan caranya dia, ya. Dia menggantungkan diri. Tapi sekali lagi, oh ini karena mungkin akan dipakai. Oh ini buktinya menggantung. Perhatikan. Di dalam perjanjian lama, konsep yang dipakai soal menggantungkan orang. Tidak ada konsepnya di situ naik sendiri lalu mati sendiri di situ. Tidak. Itu adalah tindakan pasif yang dialami dari tindakan pihak lain. Sementara baik nanti cek di dalam teks asli maupun di dalam Matius pasal 27 bahwa soal yang disebut menggantung diri, ya, menggantung diri adalah tindakan seorang Yudas yang dalam istilah Yunani disebut medial, bahwa dia melakukan sebuah tindakan itu dan dia kena tindakannya itu sendiri. Soal Yesus tersalib, Yesus adalah yang saya sebut kena tindakan disalibkan, ya. Jadi dia disalibkan. Jadi kalau kita pakai dengan tema di sini kata pasif itu disalib, Yudas kapan disalib? Sebab dia sudah mati menggantung diri. Jadi maaf sekali saya katakan soal Yudas yang mati disalib atau yang ya menggantikan Yesus atau yang bukan Yesus itu, saya kira itu batal demi konsistensi kita terhadap teks. Nalar apapun kita pakai, kita tidak akan ketemu. Oke, cukup Bang, bisa gantian. Soal ayat-ayat yang dalam PL yang tadi yang dipakai oleh Zuma itu dan ini, oke. Itu lompat-lompat. Oke, terima kasih. Baik, saudara ya, kalau Anda menjadikan alasan Yudas itu gantung diri, itu tidak benar. Dan itu tidak, kenapa saya katakan tidak benar? Karena dia tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Kenapa saya katakan bahwa tidak bisa dijadikan sebagai rujukan? Karena cerita dari pewarta antara Matius dengan Lukas itu bertentangan. Dan pertentangannya itu bukan main, kontradiksi, kontroversi. Orang yang menggunakan akal sudah pasti menolak itu. Kenapa? Karena di dalam Matius 27, nomor 5, nomor 6, nomor 7, Yudas melemparkan uang hasil suap, lalu gantung diri. Oke? Dia tidak beli tanah. Itu di dalam Matius. Yudas tidak beli tanah. Dia membuang uang 30 perak itu, 30 keping perak, lalu gantung diri. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Sedangkan cerita Lukas, Lukas 1, 18, 19, jelas sekali yang ada di sana adalah Yudasnya yang membeli tanah, lalu gantung diri. Di Matius 27 yang membeli tanah adalah imam. Oke? Di Kisah Para Rasul cerita Lukas yang membeli tanah adalah Yudas. Apakah sama antara Yudas yang membeli tanah dengan imam-imam yang membeli tanah? Sama atau tidak? Tentu tidak sama. Berita ini datang dari pengarang-pengarang kitab saudara. Maka karena kontradiksi dan kontroversi ceritanya tertolak demi akal sehat. Jadi tentang Yudas gantung diri, hoax. Baca Matius 27 nomor 5, keterangannya di bawah. Mati pada saat itu hanya bisa dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi yang disalib itu Yudas.
Saya langsung to the point, karena Anda kesana kemari, entah apa-apa yang Anda bahas ini. Entah apa-apa yang Anda bahas sana sini, Anda tidak mau. Kenapa saya tidak mau menggunakan Matius, Lukas, Markus, Yohanes, Paulus, surat-suratnya? Kenapa? Karena Yesus tidak menyinggung kitab itu. Yesus hanya menyinggung Taurat, Mazmur, kitab para nabi. Di awal saya sudah sampaikan kepada saudara. Lukas 24 nomor 44. Yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, kitab Amsal, kitab Mazmur, itulah yang harus tergenapi. Anda menggiring saya untuk Lukas, Markus, kepergian Yesus berdasarkan Matius. No. Nih. Kepergian Yesus itu berdasarkan yang tertulis di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam Amsal, bukan di dalam Matius. Matius itu cuman pewarta yang menuliskan kejadian yang terjadi puluhan tahun lalu dituliskan. Begitu juga Lukas. Makanya antara Lukas dan Markus itu bertentangan satu sama lain. Saya ulang lagi kepada saudara. Matius menceritakan bahwa Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri. Kalau dia bunuh diri, siapa yang beli tanah? Bukan Yudas, tapi imam-imam. Tapi kalau di Kisah Para Rasul tulisan Lukas, Yudas beli tanah dulu, lalu bunuh diri. Gimana mau dipercaya cerita-cerita bertentangan kayak begini? Makanya saya tidak pakai itu. Karena Yesus memang juga mengatakan, anak manusia memang harus pergi berdasarkan apa yang sudah tertulis tentang dia. Matius 26 nomor 24. Berarti yang sudah tertulis. Jangan yang baru akan tertulis. Karena pada saat Yesus mengatakan perkataannya di dalam Matius 26 nomor 24, kitab Anda perjanjian baru itu belum tertulis. Berarti yang dimaksud Yesus adalah Taurat, Mazmur, Amsal. Itu yang dimaksud Yesus, Pak. Makanya saya mengatakan kepada saudara, apa dasarnya Yesus itu terkutuk? Anda tidak bisa menunjukkan dalil. Anda mengatakan, oh saya harus rem, nggak boleh terlalu jauh, karena Anda tak berdaya. Nah sekarang yang kedua, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Saudaraku juga tidak tunjukkan jawabannya. 2 PR yang sebenarnya Anda tahu jawabannya, tapi Anda nggak mau menunjukkan. Kenapa? Karena kapan ini Anda buka, maka Kristen bisa gulung tikar. Kan terbukti mereka menyembah Yudas selama 2000 tahun.